محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prai Timur, Bapak Lalu Sahbin, segenap Dewan Guru yang sempat hadir pada acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa saya sapa kepada segenap anak-anakku semua yang memiliki wajah yang berseri-seri, yang semuanya terekspresi mengikuti ekspresi matahari yang redup sinarnya di pagi ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan Isra wal Mi'raj, terlebih dahulu marilah kita senantiasa melantunkan satu solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sama-sama bersolawat, solawat Jibril. Mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, terima kasih. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita ucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Jadi tadi temannya telah membawakan kita satu kisah tentang satu perjalanan Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kisahnya tadi sangat singkat tetapi mengena. Nah, mudah-mudahan itu dari kisah yang itu kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran bagi kita, terutama mengenai ibadah sholat. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Isra, akhir-akhir ini banyak kita lihat orang tak percaya dengan Isra, tetapi tidak juga lebih
tidak juga kalah lebih banyak orang yang percaya pada peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Kenapa orang tak percaya dengan Isra? Karena mereka itu lebih mengedepankan logika daripada iman. Nah, ini isyarat dari cerita yang dibawakan oleh temannya tadi. Hadirin yang saya hormati, untuk membuktikan kepada orang bahwa peristiwa Isra ini memang benar-benar terjadi, kita harus mengukurnya dari ahkamul aqli. Nah, mungkin anak-anakku yang di sini tumben mendengar yang disebut dengan ahkamul aqli. Jadi hukum akal ini ada 3. Di dalam kajian ilmu tauhid, akal itu memiliki 3 hukum. Pertama, ada yang disebut dengan hukum wajib, ada yang disebut dengan hukum mustahil, dan yang ketiga ada yang disebut dengan hukum mungkin atau yang disebut dengan jaiz. Nah, ketika kita aplikasi wajib, mustahil yang disebut di dalam hukum akal ini tak semakna dengan apa yang kita pahami selama ini. Wajib kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Bukan begitu pengertiannya, tetapi wajib di dalam hukum akal itu memiliki pengertian bahwa ma yutasawwaru adamuhu, ma yutasawwaru fil aqli adamuhu. Hukum wujubul akli itu adalah sesuatu yang tidak tergambar tidak adanya, sesuatu yang wajib harus ada, begitu. Nah, kemudian mustahilul akli, mustahil menurut hukum akal itu ya sesuatu yang tidak diterima adanya. Kemudian yang ketiga, nah ini kita berkutat pada yang jaiz atau mungkin fil akli atau jaizun fil akli. Jaiz itu artinya boleh ada dan boleh juga tidak. Nah, kaitannya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tidak mempercayainya karena tidak mungkin seorang manusia, tidak mungkin bagi kita yang memiliki jasad seperti ini melakukan satu peristiwa besar, yaitu kita menuju yang dilakukan oleh baginda Rasul, menuju ke Sidratul Muntaha hanya dilakukan dengan ruh dan jasad. Dari sini mereka tidak mempercayainya. Tetapi mau tidak mau harus kita hukum secara akal bahwa peristiwa itu bisa diterima secara akal, bisa diterima secara akal dan berbeda menurut kebiasaan. Apa yang berbeda menurut kebiasaan tetapi itu bisa diterima secara akal, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada walaupun tidak kita lihat, tetapi itu jaizun boleh, bisa kita lihat, bisa kita terima pertemuannya dengan baginda Rasul, dan juga bisa kita terima mereka tidak bertemu ketika menerima perintah salat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku dan hadirin yang saya hormati, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak hal, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satu atau intinya adalah kita bisa memperbaiki ibadah salat kita. Kita bisa menjaga dan selalu kita melakukan ibadah salat dalam keadaan dan dimanapun kita berada. Karena ini adalah inti hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita pahami bersama bahwa peristiwa Isra itu yang diterima oleh baginda Rasul itu adalah perintah salat. Satu-satunya di dalam ajaran Islam yang diterima langsung oleh baginda Rasul adalah perintah salat. Bagaimana caranya ya? Rasulullah mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, sebagaimana cerita temannya tadi.
Lalu dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, melalui langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, di langit keenam bertemu dengan Sayyidina Musa alaihi salam, dan sampai ke langit yang ketujuh. Di situ baginda Rasul bertemu dengan Nabi Yuna yang disebut dengan Abul Bashar, Abul Anbiya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Nah, di langit yang ketujuh beliau langsung menuju ke Sidratul Muntaha, di mana di situ diputuskan segala perkara, bahwa masing-masing kita ini akan mendapat kebahagiaan. Di situ terdengar takdir yang menetapkan bahwa si A mendapat kebahagiaan, si B mendapat kebahagiaan. Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan langsung menerima perintah salat. Pertama sekali diperintahkan 50 waktu, karena di dalam hadis disebutkan faradallahu ala ummati khamsina salatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatku 50 salat. Jadi pertama sekali salat ini diterima oleh Nabi berjumlah 50 waktu. Dari 50 waktu itu Nabi turun ke langit yang ke-6. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu dan umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah solat 50 waktu." Musa menjawab, "Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan, karena kalau 50 waktu itu akan dikerjakan oleh umatmu, mereka tidak akan mampu. Karena ini sudah aku coba di umatku, wahai Muhammad, di Bani Israel. Jangankan 50, satu waktu yang diperdukan saja kepada umatku Bani Israel, mereka malah banyak bertingkah. Satu waktu yang diperdukan. Oleh karena itu Muhammad, kembali ke Tuhanmu." Nabi Muhammad kembali menghadap kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, as'aluhu tahfif." Aku minta keringanan, minta dispensasi, diberikan dispensasi dari 50 waktu menjadi 45. Diberi pengurangan 5 waktu, kembali lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa lagi. "Bagaimana Muhammad?" "Wah, aku diberi keringanan 5. Kembali lagi Muhammad. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah, diberi 5, sampai Nabi bolak-balik dari Nabi Musa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 9 kali. Pada setiap bolak-balik ini diberi keringanan 5 waktu, sehingga genap kewajiban solat itu ada 5. Nah, begitu Nabi kembali dari hadapan Allah untuk turun ke bumi, dicegat lagi oleh Nabi Musa. "Muhammad, berapa yang diperdukan?" 5. "Kembali saja Muhammad, karena umatmu tidak akan mampu mengerjakan yang 5 waktu itu. Itu sangat berat Muhammad. Umatku saja yang Bani Israel, yang tubuhnya kekar-kekar, lebih kuat dari umat Nabi Muhammad ini." Nah, karena umat Nabi Muhammad ini ya dianggap lemah, dianggap kecil. Nah, dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Bani Israel, mereka sangat kuat, kekar, memiliki badan yang otot-ototnya yang begitu, apa istilahnya ya, yang kuat. Satu waktu aja diperlukan, mereka menolaknya luar biasa. Apalagi umatmu yang begitu lemah Muhammad, kembali saja. Nabi bilang, "Aku malu, hai saudaraku Nabi Musa. Aku malu kalau aku kembali, aku sudah banyak sekali diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala." Sehingga dengan 5 waktu itu Nabi kembali turun ke bumi untuk menginformasikan, untuk memberitahukan dan menyampaikannya kepada kita semua. Dan itulah 5 waktu itu yang kita terima. Alhamdulillah, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah, intinya pada pelaksanaan sholat yang 5 waktu ini, peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan di pagi ini
untuk memelihara, menjaga, merutinkan. Jangan sampai yang 5 waktu ini kita abaikan atau kita tidak mengerjakannya sama sekali. Alhamdulillah wa syukrulillah, di sekolah kita ini mengajak kita untuk melakukan sholat zuhur secara berjamaah. Bagus, karena zuhur ini adalah sholat yang pertama dikerjakan oleh baginda Rasul ketika beliau turun. Ketika beliau selesai menerima perintah sholat, turun ke bumi, cerita kepada para sahabat. Saya tadi malam Isra, sahabat-sahabat yang dicerita banyak yang tidak percaya, banyak juga yang percaya. Yang lebih banyak yang tidak percaya persis dengan manusia yang ada di zaman sekarang. Yang percaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau itu ceritanya dari baginda Rasul, saya terima. Sehingga beliau disebut sebagai As-Siddiq, yang membenarkan apapun yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika turun, Nabi itu bingung. Nah, bingungnya tidak tahu cara melaksanakan sholat subuh. Akhirnya sholat subuh pada saat itu tidak beliau kerjakan. Yang pertama sekali dikerjakan itu adalah sholat zuhur. Malaikat Jibril turun mengajarkan cara melaksanakan ibadah sholat. Oh, begini caranya Muhammad, diajarkan. Akhirnya yang pertama sekali dikerjakan oleh baginda Rasul adalah sholat zuhur. Nah, ini yang namanya juga peringatan Isra wal Mi'raj. Karena dalam setiap peringatan Isra wal Mi'raj ini tiap tahun kita peringati, selalu ditagih kapan Isra Mi'rajnya. Tidak diadakan, nagih kapan Isra Mi'rajnya. Padahal Isra Mi'rajnya yang penting sudah bisa menjaga sholat yang 5 waktu, tidak menyia-nyiakannya. Itu sudah makna inti pelaksanaan dari Isra wal Mi'raj. Ini Isra doang, jangan tetap kan. Malahan di bulan seni ada yang menghadiri pengajian Isra sampai dengan 30 kali, tetapi sholatnya masih disia-siakan. Tak gunalah itu, tak guna. Yang penting sekali kita laksanakan di sini, di sekolah kita ini, nah kita mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilainya. Kita jaga sholat 5 waktu, kita selalu kerjakannya dengan cara berjamaah dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah menerapkan, mengambil pelajaran dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi sampai kita pembahasan sholat berjamaah. Sedikit saya ingat ngiraan sembahyang jamaah lete kancen 2, kancen 3, salain piran ya sembahyang. Salat itu sudah dipardukan. Siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah salat? Siapa? Orang yang wajib melaksanakan ibadah salat itu pertama mukallaf. Yang kedua Muslim. Yang ketiga adalah Tohir. Nah, Tohir, mukallaf, Muslim, Tohir. Cuma ini 3 ini wajib dia melaksanakan ibadah sholat. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah sholat, padahal sudah dipardukan kepadanya, maka setelah dia tidak melaksanakan sholat asar, ingat, tidak dia melaksanakan sholat asar sampai tiba waktu maghrib, maka orang ini wajib dibunuh. Wayuk talu katanya di kitab, wajib dibunuh, tetapi ini bunuhnya adalah haddan sebagai hukuman.
karena begitu dekatnya, begitu tingginya ganjaran kalau orang melaksanakan ibadah sholat. Hendak niki bareng tersambung si ustaz. Nggih. Bareng tersambung si ustaz. Nggih. Di share ini. Ini di share. Oh, SMA Negeri 1 Pria Timur kok begitu peringatan Isra Mi'rajnya. Tapi baik, saya akan sudahi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat dicerna, dapat diamalkan, yaitu satu ibrohnya yang harus kita tekankan, bahwa pelajaran yang kita ambil dari peringatan Isra ini adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Jangan sampai tidak dikerjakan, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi yang perempuan ini sholatnya tidak full sebulan itu kan, bisa dia libur 7 hari, bisa libur 6 hari karena ada tamunya yang datang. Lalu kalau misalkan dia tidak mengerjakan sholat itu Pak, apa dia qadha? Tidak dia qada. Nah, tidak dia qada itu dispensasi untuk kaum hawa. Nah, nanti pas kita suci, sudah tamunya sudah pergi, ya rajin-rajinlah melaksanakan ibadah sholat. Ini untuk anak-anakku yang wanita maupun ibu-ibu guru yang wanita. Nah, ya bayan jaga senina-nina ni insyaallah surga kan. Surganya wanita adalah 4. Nah, ini tutup lagi. Yang tutup ni salah satu lagu yang yang diajarkan oleh guru saya. Surganya wanita adalah 4, bakti suami dan rajin sholat, rajin puasa, jaga aurat. Itulah dia kunci yang tepat. Nah, inti nilai pelaksanaan ibadah sholat. Demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, pembacaan doa dan zikir oleh Bapak Sahrun. Kepadanya dipersilakan. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Acara penutup penampilan dari tim Marawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.